Hai, apa kabar? Teman-teman semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ini general reading ya guys. Oke, tidak semua orang bisa resonate ya. Dan terima kasih buat subscribe-nya, like-nya, dan juga untuk kamu yang sering komen. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan keselamatan buat kamu. Terima kasih sudah selalu mendukung aku. Tema readingannya hari ini ada loh yang natapin foto kamu terus. Siapa dia? Nih. Dia ini ya, kalau sehari aja nggak cari tahu foto kamu atau sesuatu lah tentang kamu ya, nggak enak gitu. Kalau dia orangnya nggak kepingin ketahuan ya, nggak kepingin di dirasain lah energinya sama kamu. Orang ini mungkin pinter ya, dan aku lihat setelah dia melihat foto kamu ya, itu ada perasaan kesel ya, terus cemburu, marah, dan susah banget dia buat kayak nurunin emosinya gitu. Akhirnya orang ini kalau aku lihat sering gampang menyindir. Ya, dia tuh gampang ngomongin yang negatif sama kamu gitu. Saking dia kepingin mungkin dia cemburu karena dia punya pesona yang disaingi sama kamu. Dia ngerasanya seperti itu ya teman-teman ya. Tapi dia selalu nggak pernah ada habisnya buat selalu lihat foto kamu atau kepoin foto kamu. Sebenarnya aku lihat di sini ini ada yang energi feminim ya. Kalau energi feminim ini dia tuh ngerasa senang sih ngelihat kamu gitu, ngelihat foto kamu. Kenapa? Dia ngelihat kamu tuh kayaknya enak hidupnya, udah stabil, atau mungkin di atas orang kebanyakan, atau mungkin di atas teman-teman yang saat ini jadi temannya dia ya. Dia lihatnya kamu tuh udah enak lah, udah nggak bisa diganggu, udah nggak bisa disetarain dengan dia atau beberapa kawan-kawannya saat ini ya. Dan energinya masih positif nih, mandang kamu positif. Dia justru kayak coba ada gebrakan apa lagi nih gitu, ada perubahan apa lagi nih di kamu. Dia dia senang sih mantaunya, bukan karena ada perasaan iri, bukan ada perasaan dengki, tapi lebih ke senang ngelihatnya karena kamu punya gambaran yang positif gitu ya di penglihatannya dia. Dengan dia ngelihat kamu, pikirannya tuh kayak terbuka terhadap ide dan sesuatu yang arahnya kayak dia punya perspektif barulah gitulah ya, tentang gambaran dirinya dia gitu saat melihat akun media sosialmu gitu ya. Apalah isinya di situ, kamu mungkin nggak private ya, terus kamu membiarkan semua publik bisa lihat termasuk orang ini. Dan aku ngelihatnya di King Pentacle agak banyak ya artiannya. Energinya besar gitu, kamu tuh energinya besar dan berpengaruh buat dianya. Lalu ada juga yang beberapa orang yang punya bisnis nih ya, yang punya
perusahaan. Wow, amin, mudah-mudahan ya teman-teman ya. Ini tertarik sama kamu, seneng, seneng lihat kamu. Ya, entah dari hal apapun itu karena energimu ya. Kalaupun misalkan penampilan, wajah atau body kamu ya udah pasti dong banyak tawaran, tapi mungkin ini juga termasuknya karena energi yang kamu tebar. Ya mungkin bukan kamu orang yang tebar pesona di sini, aku nggak lihat ya ciri kamu ini tebar pesona di sini, enggak. Justru kayaknya kamu tuh jarang sekali apa ya, mempertontonkan fisik gitu, lebih kepada kalau pentacle itu adalah kerja keras ya. Ini pentacle, kerja keras ya. Jadi apapun yang kamu post itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan atau pencapaian pekerjaanmu atau sesuatu yang mengarahnya sebagai apa ya, ajakan buat berbisnis atau kamu juga punya apa ya, punya bisnis ya yang kamu dagangkan gitu dan mereka melihat itu dan tertarik pada yang kamu jual. Dan aku juga lihatnya di sini orang-orang itu senang ngelihat kamu karena apa ya, dengan melihat kamu itu jadi punya ide yang apa ya, yang kayak nyerempet nyamain potensinya kayak kamu, kayak gitu guys. Dan yang suka lihat foto atau media sosial kamu atau apapun tentang kamu adalah di sini tentu orang yang mencintai kamu ya, orang yang mencintai kamu. Teman-teman sorry ya ngomongnya diginiin karena aku suaranya kecil. Oke. Dia sayang sama kamu ya. Jadi mungkin untuk orang yang mencintai kamu melihat perubahan hari demi hari, detik demi detik, itu penting buat dia gitu ya, karena mengobati rasa kerinduannya ya, karena juga punya rasa kekaguman sama kamu. Jadi selalu ingin tahu, selalu ingin memahami setiap postingan yang kamu taruh lah di publik situ ya, karena dengan begitu dia tuh kayak punya energi, punya apa sih, lebih cinta lah gitu sama kamu ya. Biasanya kalau orang suka mah, kalau orang sayang mah pasti nyari-nyari, dicari-cari ya, karena dia pengen nge-save juga gitu, menyimpan di itunya, di galerinya ya, walaupun mungkin udah penuh fotomu tapi tidak peduli karena rasa sayangnya dia kepada kamu ya, dia akan mengamati setiap satu persatu fotomu ya, terus apapun yang kamu post di publik. Tapi mungkin ada sebuah hal yang bisa jadi membawa ke cemburuan gitu ya, kalau dirangkai ya. Jadi seseorang yang mencintaimu ini berpotensi cemburu melihat apa yang kamu post ya di media sosialmu. Lalu orang-orang ini kebanyakan ngelihat kamu karena kamu tuh memiliki kemampuan beradaptasi. Jadi kamu tuh bisaan loh ya menguasai media sosial segitu besarnya gitu. Mungkin punya kepedean yang luar biasa. Mungkin kamu juga orang yang nggak mudah dapet hinaan, dapet sindiran yang menyakitkan, hingga sampai dari awal hingga sampai saat ini kamu masih eksis gitu. Jadi orang-orang tuh kayak melongo, kagum, diem gitu, diem. Mungkin yang dia ngelihat dari gosip-gosip yang beredar, pada saat diamati sampai dengan detik ini dia tidak ada pergerakan di sini. Saking kagumnya gitu loh, wow kamu hebat banget bisa punya mental yang segitu kuat ya. Kalau memang kamu adalah seorang apa ya, influencer atau mungkin ya bisa jadi orang biasa aja tapi punya kekuatan yang go public gitu ya.
Jadi orang-orang itu mengubah sudut pandang kepada kamu yang mungkin tadinya apaan sih, lama-lama bisa menerima hal-hal yang baru ya, yang artinya kamu memiliki energi yang besar dan ini sangat istimewa. Dan orang-orang kagum dengan apa yang dia lihat di media sosialmu. Keren kan? Oke, lalu hmm, siapa lagi dan apa yang orang-orang lihat dari kamu? Oh, di sini banyak orang-orang yang usianya muda ya, atau mungkin usia remaja yang seneng sama kamu. Banyak yang suka lihat postmu ya. Mereka bisa membaca energimu. Ya, orang-orang yang masih usia muda ini bisa membaca bagaimana keadaan kamu, merasakan apa yang sedang kamu upload itu. Dan mereka bisa mengenal kamu walaupun itu lewat postingan, lewat foto. Bisa membaca suasana hati kamu seperti apa dan itu menarik buat mereka. Kamu percaya nggak kamu punya energi yang istimewa yang bikin orang tuh seneng gitu. Yang cemburu ya cemburu ada, tapi ini seneng anak-anak muda ini. Ya bukan kebetulan ya, itu karena mereka mungkin juga pandai membaca energi dan mungkin karena semesta juga kalian kayak ya ini namanya berjodoh ya, bisa melihat kamu dan bisa menjadi pengikutmu. Terus mereka tuh seneng dengan suasana hatimu, mau kamu lagi sedih, lagi diem, lagi bahagia, terus buat mereka pas aja gitu. Dan justru malah jadi kayak bahan contoh gitu ya, buat contoh nih kayak begini nih, oh iya kayak gini nih tulisannya nih, jadi kayak diikutin, oh kayak gini bacanya nih ya, karena suka, dia ada punya perasaan suka yang tulus, yang datangnya dari hati dan pikirannya tulus, ini mah nggak ngerepin apa-apa ya. Dan kebanyakan di sini kayaknya kaum lelaki atau energinya maskulin ya. Ya bisa juga maskulin dan energi, tapi yang paling banyak di sini maskulin yang seneng karena mungkin posmu adalah yang mengajarkan tentang kekuatan, terus tentang perubahan ya, tentang kebenaran, tentang sesuatu yang sifatnya positif, jadi disenengin. Nah, ada the star ya. Ada kemungkinan besar sih karena mungkin kamu dilihat orang-orang itu memiliki bakat ya. Ada kelihatan kamu nih siapa sih, kayak kayak artis gitu ya, kayak kok enak banget ya dilihat, kok seneng banget sih gitu. Jadi disuka dinanti-nanti gitu ya. Gimana ya, suka penasaran kok lama sih kok nggak ada sih. Ih, lagi kenapa ya, aku nggak ada sih. Jadi kayak kepingin jadi pengikutmu gitu, pengen pengen setia gitu ya. Karena sesuatu yang tertarik dari kamu, ada energi yang membuat mereka itu kayak seneng banget gitu perasaan hatinya ke kamu. Dan eh, mungkin ya kamu seorang yang ahli mungkin nih dalam sesuatu hal, makanya kamu di save ya, disimpan agar nanti bisa dikunjungi saat ada kebutuhan ya. Ya mungkin kamu adalah seorang apoteker, seorang MUA ya, mua atau seorang pelukis, ilustrator tentang hal-hal gaib ya, atau seorang reader, atau seorang kreator, atau seorang penari ya, pokoknya yang punya bakat, jadi suka apa ya, kecarian karena apa yang kamu tampilkan di media sosialmu yang membuat mereka tertarik melihat kamu. Dan aku lihat di sini kebanyakan yang membaca energimu ini adalah orang-orang yang positif.
orang-orang yang punya kemampuan yang sama, maksudnya vibrasinya yang nyambung lah sama kamu, sefrekuensi gitu. Walaupun kamu nggak kenal, tapi orang itu baik banget gitu, seneng ngelindungin kamu dari kejauhan, bisa membaca pikiranmu lah gitu intinya ya. Dan kalau ada sesuatu yang kurang baik ke kamu tuh mereka kayak punya apa ya, punya kemampuan untuk berempati lah secara alami buat ngelindungin kamu gitu. Karena ya kamu saking difavoritin gitu sama mereka. Ya, seperti itu. Dan apa sih isi perasaan mereka saat ngelihat kamu? Oke, apa sih isi perasaan mereka yang melihat media sosialmu atau fotomu? Ada Four of Swords. Teman-teman masih ingat nggak yang tadi di sini? Yang ini untuk the strength. Tadi kan aku bilang orang ini cemburu yang ngeliat kamu, kesel, dengkel, marah. Yang ada di perasaannya apa coba? Males, capek, bosen, sakit hati. Ini perasaannya. Ya, udah tahu dong siapa. Sakit hati, ngeselin gitu ya. Dia punya rasa tidak suka kepadamu. Ada aja ya haters, tapi tidak apa-apa ya. Harus balance hidup itu ya. Kalau terlalu sempurna bahaya. Iya, kita nggak tahu apa yang akan diambil Tuhan dari kita gitu. Takut kehilangan segalanya kan, auzubillah. Oke, di sini ada the lovers, perasaannya sayang. Oh, berarti masih orang-orang yang mencintai kamu, orang-orang yang punya pikiran atau perasaan yang positif kepada kamu, yang memandang kamu kelebihan, atau memang kamu orang yang stabil, orang yang punya levelnya bersih ya, bagus, baik di pandangan dia, di pikiran dia, dan di hatinya pun dia bagus. Sayang sama kamu, punya perasaan, perhatian, pokoknya sayang deh, dia menyayangi kamu seperti dirinya sendiri. Kayak nggak tega kalau kamu diapa-apain sama orang, disakiti, dibelain, mungkin dapat komentar jelek, dibelain. Ya. Ini seseorang bagaimana perasaannya saat melihat media sosialmu atau fotomu. Berharap ingin kenal ya, kayak gini, apa sih, kayak pingin mendapatkan kamu lah gitu. Ini kan adalah orang-orang yang punya perusahaan, punya brand ya, mungkin brand ambassador atau pokoknya apalah yang itu dalam hubungannya dengan bisnis ya, pingin mendapatkan kamu ya, pingin bekerja sama dengan kamu. Queen of Cups ya, walaupun di sini mungkin banyak penolakan dari kamu mungkin ada, atau tidak srek kamunya, mungkin belum ngepas atau gimana, tapi kebanyakan orang yang ngeliat kamu itu ada pikiran buat ngajak kerjasama atau ingin kenal kamu lebih dekat gitu ya, karena kamu itu membuat mereka tuh selalu tertarik gitu ya, penasaran, pengen ngeliat kamu lagi apa nih, gebrakan apa nih, ada kelebihan apa lagi nih yang ada pada kamu. Jadi itu yang dicari mereka untuk ya keperluan mereka gitu ya guys. Oke, kalau orang yang mencintai kamu, perasaannya seperti apa? Seven of Pentacles. Perasaannya dia Seven of Pentacles ya. Rasa-rasanya dia selalu ingin bersama dengan kamu ya. Sampai waktu mungkin tidak terhitung kapan, dia ingin selalu dekat atau menunggu kamu. Menunggu di sini mungkin juga dalam artian bahwa apa ya, pingin berjuang lah gitu ya, buat bisa memetik keindahan dalam hubungan bersama dengan kamu ya. Energinya untuk orang yang mencintai kamu tuh kayak lebih ke apa ya, lebih ngelihat
lebih melihat pada faktanya gitu loh, bukan apa namanya, bukan pada foto. Jadi perasaannya dia saat ngelihat kamu itu malah keingetnya ke faktanya. Faktanya kamu tuh bikin dia kesel gitu ya, bikin dia selalu nunggu, selalu overthinking. Tapi meskipun kamu kayak gitu, dia seneng aja gitu. Dia seneng dengan apapun yang kamu lakukan, meskipun sebetulnya dia kurang suka gitu dengan hal tersebut. Seven of Pentacles ya. Kayak apa ya, kayak dia nggak suka lah gitu loh, terlalu mungkin ya apa ya, menurut dia itu ya jangan terlalu berlebihan gitu ya. Tapi kalau di Seven of Pentacles, aku ngerasa juga kalau seseorang yang mencintai kamu saat ini, dalam perasaannya, dia mungkin masih kayak sering mengacaukan hati kamu setiap kamu mengupload sesuatu di media sosial gitu. Ya, dia selalu memperhatikan perubahan kecil dalam perilakumu di dalam foto tersebut atau post yang kamu apa ya, simpan di sana ya. Dan dia bisa membaca energimu seperti apa, dan itu akan membuat dia itu agak kesal ya. Perubahan sedikit aja mungkin sudah akan menangkap pergeseran ini energinya dia terhadap kamu ya. Hampir tidak mungkin tidak terpikirkan sama kamu sebelumnya. Bahkan perubahan-perubahan kecil dalam yang kamu upload pun akan jadi bahasan yang berkepanjangan. Ya karena di sini Seven of Pentacles ya, panjang, menunggu, seperti ada sesuatu yang dilibatkan, tidak ada masalah tapi kayak ada masalah gitu. Nggak ada masalah sebenarnya tapi itu bermasalah sebetulnya. Gimana ya teman-teman? Ya pokoknya menunjukkan perubahan dalam keadaan yang sebetulnya emosional, cuman bisa ditahan, sabar gitu di dalam hatinya. Itu yang melihatnya dia ya, seseorang yang mencintai kamu. Ya mungkin nggak kepingin lah ya kalau kamu memperlihatkan hal-hal yang kesedihan, hal-hal yang marah, hal-hal yang mungkin jijik atau apa ya, dia khawatir aja. Cuman kalau untuk yang masih sesuai dengan energinya, dia nggak akan apa ya, tidak akan banyak ngebawelin kamu, dia akan kalem aja dan mendukung apa yang menjadi bisnismu. Mungkin ini lebih ke mendukung bisnis ya. Kalau kamu mau melakukan sesuatu di media sosial, dia lebih mendukung, lebih memahami hal itu sih kalau aku lihat. Lalu ada Knight of Pentacles ya, itu adalah orang-orang yang publik atau siapapun yang melihatmu, perasaannya ya, dia melihatmu memiliki sesuatu, ya memiliki sesuatu kekuatan. Di dalam fotomu itu ada sebuah energi yang orang lihatnya, wah ini orang punya kekuatan yang cukup besar nih gitu. Jago membaca energi lah, orang juga memahami apa ya, kayak ya kebenaran lah dari kebanyakan orang, dan hampir semua orang mungkin sudah bisa membaca ya energi dari foto atau media sosial. Dan kebanyakan orang-orang itu akan berkomentar yang positif di sini ke kamu. Ya kadang-kadang kita menemukan publik yang tidak suka, tapi ini kebenaran banget di kamu itu orang yang bisa mengatakan dengan positif gitu, merasakan sebuah kebahagiaan yang tidak bisa terucap gitu. Jadi seneng dicari terus gitu kamu untuk menambah inspirasi atau membuatnya tersadar akan sesuatu, terus dia banyak sering merubah diri, terus berdoa ya. Lebih ke arah positif sih. Mungkin itu adalah uploadan yang mungkin mengenai mengisahkan sesuatu perjalanan hidup manusia. Jangan lupa bersyukur, jangan lupa bersedekah gitu ya. Mungkin disisipkan foto yang manis, yang cantik, yang menjadi kebetean orang yang kamu sukai, atau
Dia ini senang fotomu juga dengan kata-katamu yang kamu ya yang kamu simpan gitu ya. Seni gitu, seni itu kan. Jadi mereka senang dengan yang namanya seni, dan kebanyakan yang melihat pikirannya positif gitu. Dan kemungkinan besar ya memang kamu adalah orang yang hebat sih, orang yang punya apa ya, kayak pesona. Ya orang lihatnya kamu tuh kayak orang yang bijaksana bukan ya, tapi kok kelihatannya biasa aja gitu ya. Pas udah tahu, udah kenal, tapi kok dari suaranya kayak gitu. Pas udah ketemu, udah ngobrol bareng, ngomongin apa aja nyambung. Dan banyak kan orang yang senang sama kamu tuh karena nyambung, diajakin ngobrol apa aja ya, seperti mereka itu mengerti maksudmu, mengerti dirimu siapa, dan mereka tuh kayak tersampaikan aja apa yang terwakilkan, apa yang menjadi perasaannya orang-orang yang melihat kamu. Ya paham gak sih yang ini? Kita fake of cups, perasaannya bagaimana ya ke kamu, seseorang yang melihatmu ini usianya pada remaja semua nih, masih pada muda. Wow, kebanyakan jatuh cinta sama kamu dan pengen jadi kayak kamu. Wih, mungkin dia seneng, wah enak banget dia gini-gini. Iya, kebanyakan orangnya adalah orang-orang anak muda, tahu kan, orang-orangnya kan cerdas ya, punya emosional yang mendalam, terus juga lebih dari sekedar simpati, mereka punya kemampuan yang luar biasa gitu dalam menilai orang. Dan kamu disukai orang-orang yang kelasnya masih remaja, masih agak belum belum masuk dewasa ya, mungkin antara usia mungkin dari 15 tahun sampai 33 tahun, 35 ya, masih ketertarikannya begitu besar kepada kamu. Mereka bisa merasakan apa yang kamu tampilkan gitu loh. Mereka seneng, jatuh cinta di sini, As of Cups. Sayang sama kamu. As Tenggara ya. Selamat ya teman-teman ya. Mudah-mudahan selalu dilihat orang-orang itu baik gitu, dijauhkan dari segala hal-hal yang negatif. Dan semoga ini resonate ya. Kita lihat lagi. Ini mungkin kebanyakan orang yang sudah usianya agak-agak memasuki dewasa ya. Yang memandang kamu seperti orang yang memiliki kelebihan. Kita lihat seperti apa perasaannya. Oke, di sini stabil, setara. Kalian ini adalah setara. Dia melihatmu, kamu setara dengan dia atau stabil. Selevel aja gitu, selevel. Ya. Mungkin ada sedikit kekurangan, ada kelebihan, namanya manusia. Jadi dia udah paham nih. Mereka ini udah paham yang menilai kamu. Ada kelebihan, ada kekurangan, sama seperti apa yang ada pada diri dia, sehingga dia menilai kamu pun seperti itu. Tapi memiliki pemikiran dan perasaan yang kamu tampilkan itu, dia juga ngerasain itu benar gitu. Kayak gitu, aku juga kayak gitu loh gitu. Aku juga pengennya gitu. Ini orangnya lagi emosi. Orang ini lagi jadi semua yang kamu simpan itu, dari misalkan melihat fotomu itu, udah energinya mereka merasa sama diri dia, kayak selevel aja gitu kamu. Jadi coba bayangin ada orang baik kayak gitu nganggap sama aku, setara ya kan. Coba kalau orang itu jahat, paling dia kayak gitu doang, nanti juga kayak gua. Yang jelas nggak apa-apa, yang penting dia punya pemikiran yang baik gitu kepada kita ya. Kita mau disetarain dianya siapa ya nggak apa-apa, yang penting selama mereka seneng sama kita ya kita terima aja. Nggak perlu kita harus menjadi dewa dewi yang dieluh-eluhkan, yang di nomor satukan, yang selalu dapat penilaian bagus tuh nggak penting ya. Yang penting bagaimana kita itu di pikiran orang nggak seperti saingan terus gitu ya. Memang mungkin ada 1-2 orang yang nggak suka, tapi kelihatannya di tebaran ini ada 1 orang aja yang nggak suka gitu ya. Orang ini energinya memang kayak bersaing sama kamu ya. Dia punya mungkin punya tubuh yang bisa dibilang ideal ya, kalau aku lihat gitu. Jadi ngerasa kok
biasanya orang yang sempurna itu biasanya suka susah hati loh, banyak kan kok kenapa ya kayak gitu ya, mungkin karena sempurna kali ya, ngerasanya kok selalu susah hati, jadi kamu dijadikan saingannya. Mudah-mudahan enggak ya teman-teman ya, ini hanya pembacaan kartu saja, fun reading, semoga tidak berlaku hal-hal yang jelek kepada teman-teman dan semoga selalu dilindungi, amin amin amin. Oke, kita lihat selanjutnya. Kita lihat lagi apa sih yang dikatakan. Sebentar teman-teman, apa yang dikatakan semesta untukmu? Ada indecision, kamu harus menerapkan sesuatu dalam kehidupanmu saat ini, pilihan, tentukan pilihanmu. Mungkin kamu selama ini ada yang banyak keraguan-raguan dalam perjalanan hidup kamu ya. Mungkin kamu di dalam sebuah bisnis atau pekerjaan banyak ketidakpercayaan dirian ya, sedangkan orang-orang melihat kamu baik-baik saja kepada kamu. Mungkin pikiran-pikiran kamu ini yang negatif mempengaruhi kamu, sehingga seharusnya kamu sudah mendapatkan kebahagiaan saat ini, cuman karena pikiran-pikiran kotor ya yang masuk dari omongan orang, dari penilaian orang yang kita sangka-sangka mungkin itu adalah benar, ternyata tidak semua orang ya, hanya satu aja yang kayak begitu, kita bener-bener dengar, bener-bener kita masukin ke dalam batin, akhirnya sakit. Yang ada apa? Harusnya kita sudah menjadi orang berhasil saat ini ya, atau masa depan 2 tahun lagi, 1 tahun lagi, ternyata malah stop gara-gara kita diomongin yang gak baik sama orang, padahal cuma 1-2 orang aja gitu. Jadi di sini semesta mengatakan kepadamu, tetapkan ya saat ini tujuanmu. Ya, tidak ada yang harus kamu khawatirkan. Jalan manapun yang kamu ambil, yang penting pikiran dan hati kamu tuh bersih. Maka dalam perjalanannya akan dapat bimbingan gitu. Ya, kalau kamu bergaul dengan orang yang tidak baik, tapi kalau pikiran dan hati kamu itu baik, itu nggak akan tergelincir gitu loh. Nyimas mana ada orang kalau udah pergaulannya kayak gitu, terus kita akan samain sama semua orang yang yang saat ini kamu omongin, mana ada. Nanti kalau kamu samaratakan seperti itu ya, yang aku rasa justru kamu yang malah sekarang udah tergelincir, yang sekarang udah terbelokkan gitu teman-teman ya. Beneran deh, kita berteman dengan siapa aja, jangan pilih-pilih. Kadang orang yang hijabnya baik ya, perkataannya baik, ternyata dia yang paling banyak menyakiti kita. Tapi orang-orang yang gak pernah kita dekati, jarang kita temui, orang-orang itu yang paling banyak bisa ngerasain perasaan kita, bisa ngejaga perasaan kita gitu. Yang penting kitanya ini ya harus berbekal ilmu, berbekal pengetahuan, baik buruknya kita tahu ya, dan dia cocok buat kitanya kita tahu. Kita punya energi, mainkan ya, kita ngerasain kok ini orang nggak baik nih, padahal baru kenal lo, gue kok bisa ya. Atau enggak dari nama akun aja udah tahu nih, wah ini orang ini. Kamu tahu itu ya, energinya sudah terbaca. Jadi dari situlah kamu akan menghindar dari orang tersebut. Bener nggak teman-teman? Ya pasti akan menghindar dari orang tersebut. Untuk keselamatanmu sendiri, kamu melindungi dirimu sendiri dari hal-hal yang tidak baik gitu. Dari kartu ini menunjukkan bahwa tentukan pilihanmu. Jika memang kamu bisa ke kiri dan ke kanan, berarti kamu sekarang yang harus punya peningkatan pengetahuan yang lebih baik. Jadi saat kamu diomongin begini, kamu punya jawaban yang baik. Kamu nanti diperlakukan baik, kamu harus membalas apa gitu. Sudah sudah ngerti lah gitu. Kamu mau harus ngapain gitu. Yang penting di sini kata semesta ya, selagi kamu masih punya pikiran dan hati yang positif, kamu mengambil jalan pasti akan dapat petunjuk, bimbingan gitu loh. Sebelum masuk ke dalam ke dalam kampung yang penuh dengan orang-orang jahat, kamu udah dibimbing dari luar gitu, supaya kamu nggak memasuki lebih dalam, mungkin cuman mengintip aja gitu. Yang penting adalah kita sering
Gimana untuk ngedapetin gimana kita untuk ngedapetin orang-orang yang baik, bisa ngerasain energinya seperti apa. Ya, gimana? Ya, dengan sering-sering kita berpikir baik, dengan sering-sering kita berperasaan baik, berprasangka baik sama orang lain gitu. Karena itu ada hubungannya yang kuat antara kita nih sebagai manusia, energi yang kita pancarkan dengan semesta itu nyambung. Ada mungkin merasa seperti magnet gitu, menarik kita ke arah yang baik kalau kita energinya baik. Kekuatan itu akan berpengaruh di kita untuk menyelamatkan diri kita dari hal-hal yang tidak baik. Jadi jangan pernah ragu untuk mengupload apapun yang kamu bisa, apapun yang kamu suka, selagi itu positif gitu, kata Tuhan. Kalau udah nggak positif, maka kamu akan mendapatkan hal-hal yang tidak enak gitu, yang melukai kamu. Energi di sini bermain, semesta menangkapnya. Makanya perbesar pengetahuan gitu. Dan kebanyakan para pendengarku di sini adalah orang-orang yang memiliki ketertarikan pada pengetahuan energi yang cukup banyak, besar, bagus. Kebanyakan kalian ada orang-orang hebat loh, Mak. Justru aku di sini merasa sangat terhormat. Walaupun nggak banyak viewer ya, mudah-mudahan aja mungkin bisa suatu hari nanti aja gitu. Untuk sekarang kita fun reading, senang-senang ya, berbagi ilmu, berbagi kasih, apapun itu pembayarannya dari semesta ya, berapapun itu adalah yang Tuhan cocokkan buat kita. Mungkin usahanya yang kurang asik. Ya, oke, teman-teman, di sini kata semesta man holding a coin ya. Mungkin sesuatu yang berhubungan dengan keuangan pun akan merubah energimu, yang mungkin akan mengubahmu menjadi sosok yang menawan, ya, mempesona hati dan mata orang banyak. Dengan kekuatan keuanganmu juga, kamu dapat menarik banyak kesempatan yang baik-baik di luar sana. Kenapa? Karena pikiran positif, jadi aura positif, banyak yang tertarik, cerah. Mana ada orang yang nolak orang-orang yang seperti itu? Enggak dong, ya enggak sih? Pasti banyak orang yang selalu naksir dengan pesona yang kuat, ya, dengan aura yang cukup memikat itu karena ternyata dia banyak uangnya. Uang lagi aja yang disalahin, ya. Tapi memang kebanyakan ya sumbernya inspirasi dari manusia itu adalah uang. Menurut siapa itu, Nyimas Mada? Sehingga mampu menawarkan sekilas sisi positif kehidupan kepada orang sekitar. Iya enggak? Ya enggak. Intinya watak ceria kamu ya itu bisa ditangani. Watak kesedihanmu juga bisa ditangani gitu ya, dengan anggun, dengan membuat energimu stabil, menarik dengan kekuatan uang. Aduh, Mas Mada, aduh. Woman holding a heart. Asik. Jangan-jangan memang ada yang suka sama kamu loh ini. Usianya 40 sampai 45 deh. Ya, sekarang lagi hilang arah dia. Kebingungan mau nembak kamu nih. Ini bisa jadi ya. Kebingungan mau nembak kamu nih karena kayak nggak percaya diri dianya, menentukan pilihannya nggak percaya diri, tapi dia cinta banget sama kamu, sayang banget sama kamu. Oke, arti dari pesan semesta berikutnya adalah tingkatkan ulas asihmu ya. Sesuatu yang kamu tampilkan dari fotomu, dari akun media sosialmu, ini adalah berbagi cerita pribadi tanpa ragu-ragu ya, tapi ada hal-hal yang sifatnya tentang tentang kebaikan lah, cinta, ulas asih ya, yang mendorong seseorang
yang punya pikiran jahat menjadi cinta, menjadi baik, menjadi rukun, menjadi damai gitu ya. Secara naluriah kayak gitu ya, merasakan bahwa melihat fotomu, melihat media sosialmu punya pengertian, yaitu lebih punya energi berempatik ya, terus banyak bersyukur, terus juga apa ya, selalu punya merasa apa ya, merasa diri itu baik, merasa diri itu memang kuat, hebat, pemberani, ya pokoknya hal-hal yang positif orang lihat dari fotomu juga akan membuat diri dia menjadi yakin pada dirinya adalah orang-orang yang punya eh, kelebihan seperti yang kamu mungkin sudah tulis, yang sudah kamu sampaikan seperti itu. Ya apaan sih? Ya kayak gitu. Jadi orang-orang benar-benar tertarik pada energimu ya karena kamu itu memperlihatkan welas asih ya. Dari foto emang kelihatan ya Mas Mada. Ya ini kan pesan semesta ya. Pesan semesta memberitahu kepada Anda semua supaya sering-sering senyum, sering-sering foto yang cantik-cantik, jangan yang sedih-sedih, buang kesedihan ya. Buang kecewaan, nanti susah dapet jodoh, nanti susah dapet rejeki katanya gitu ya. Woman holding a heart, kamu adalah seseorang yang punya kekuatan hati, yang punya kekuatan jiwa, dimana semua hal-hal yang baik terjadi dalam kehidupanmu ya itu karena hatimu, itu karena keindahan jiwamu. Makanya kamu mungkin selalu selamat dari segala musibah itu karena kamu punya ketulusan kepada orang lain, kepada dirimu. Ya, Tuhan selalu menjaga, semesta ini menjaga terus untuk orang-orang yang punya hati yang bersih, yang baik. Itu kerasa energinya, terhubung ke semesta. Gitu. Ya, bahkan hanya untuk sekedar pasang biasa aja kalau kamu udah baik di dalam batin, kelihatan baik dan tertangkap energinya dan sangat menarik bagi mereka yang melihat kamu. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Itu adalah gambaran ya perasaan orang saat melihat foto kamu. Dan kita lihat zodiaknya ya. Di sini ada Leo. Nih, Leo. Leo, kamu udah tahu nggak ada saingan kamu tuh Leo. Janganlah kamu selalu bikin orang cemburu ya Leo. Kamu tuh nggak ada saingan. Ada Capricorn, Capricorn Gemini, lalu ada Leo lagi dan Pisces. Untuk Aquarius ada Capricorn, Cancer, Pisces, Scorpio, Aquarius, Virgo, ada Cancer, ada Gemini, Libra, Taurus. Oke. Teman-teman, sampai di sini semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberi keselamatan, diberikan kesembuhan bagi teman-teman yang sedang sakit. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye semuanya. Tetap berpikir positif ya. Apapun yang sedang terjadi dan dialami saat ini itu gak bakalan lama kok. Akan segera berakhir. Ayo berubah untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain ya. Saat kita sudah memiliki kestabilan dalam emosi ya, terus nanti akan merubah keuangan kita dan disitulah nanti Tuhan akan mendekatkan kita dengan rezeki-rezeki yang lainnya lagi setelah kita terbebas dari belenggu kekecewaan, cemburu, sakit hati ya. Terima kasih, bye bye semuanya.